Bapak, kami bersyukur sekali sore hari ini kami boleh berkumpul kembali, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dikuatkan oleh lagu-lagu pujian, bahwa Tuhan sanggup, tidak pernah terlambat, kasih karunia Tuhan, your mercy itu flowing, Tuhan sedang merenda kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk banyak janji-janji-Mu yang disampaikan lewat lagu-lagu pujian tadi Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya apa yang sudah kami naikkan melalui pujian tadi boleh menguatkan hati kami, memberikan harapan baru dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah pribadi kepada pribadi demi pribadi Tuhan. Supaya kami tambah dikuatkan lagi, tambah diberi pengharapan lagi, dan diberi tuntunan bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan sekali lagi dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab, Injil Markus. Injil Markus ya. Injil Markus, ini tentang orang buta disembuhkan. Orang buta disembuhkan, namanya Bartimeus, ya, Bartimeus. Bar itu anak, ya, artinya. Jadi kalau Bartimeus itu kayak, sebetulnya itu bukan namanya dia. Bar itu kayak bin, ya, Ali bin siapa gitu ya, Eri bin siapa. Jadi Eri anaknya siapa. Jadi Bartimeus itu sebetulnya anaknya Timeus. Ya, namanya dia siapa? Saya tidak tahu ya. Ya Bartimeus. Ya, kita baca nih ya. Lalu sebelum baca ya. Kalau yang punya Alkitab, supaya nanti di rumah kalau baca Alkitab tidak bingung. Di situ ada paralelnya, dia Matius 20 dan Lukas 18. Tapi nanti saya jelaskan. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ya, di kota namanya Yeriko. Yeriko ini kota yang terkenal. Zaman Perjanjian Lama temboknya pernah diruntuhkan. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, ya menuju kemana? Menuju ke Yerusalem, karena ini menjelang kematian Tuhan Yesus. Pasal 11 itu Yesus dilulukan di Yerusalem, Hosana, Hosana, naik keledai itu. Ya, ini sudah approaching kematiannya, ya, kematian Tuhan Yesus, ya. Minggu lalu yang datang di ibadah ini tahu, saya sudah cerita semua pemberitaan kematian Yesus yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Nah, keluar dari Yeriko menuju Yerusalem. Jadi Yeriko itu seperti kalau ini Calgary, Yeriko itu Okotoks gitu ya. Dia sudah mau masuk Calgary ya, atau Edrei, kota tetangga dari Yerusalem, kota yang besar ya. Bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama anak Timeus, Bartimeus, ya, bin Timeus, ya, anak Timeus, ya, diulangi, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ini setiap kata dalam perikop ini punya arti yang luar biasa. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Oh, dia berseru bukan Yesus orang Nazaret, tapi dia berseru Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, bahasa Inggrisnya tadi lagu pertama yang dipilih Raymond tentang mercy. Have mercy on me, kata orang buta itu, kata Bartimeus itu. Ya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, tentunya Yesus irritated ya. Irritated itu artinya dia dengar teriakan itu, dia berhenti dan berkata, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu. Mereka itu siapa? Ya murid-muridnya, ya orang-orang yang di sekitarnya Tuhan Yesus. Dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, maksudnya bersemangatlah, berdirilah. Karena apa?
Itu orang manggil kamu tuh, Yesus manggil kamu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya, kita ngomong soal jubah lagi. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, ya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini kata-kata yang menarik ya. Tuhan pernah ngomong apa? Talitakum, ya, itu bahasa-bahasa Aramaik, ya. Rabuni, maksudnya apa? Supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi imanmu bukan menyembuhkan engkau, meskipun orang Buddha itu sembuh. Tapi kalau dalam Alkitab Indonesia, imanmu menyelamatkan engkau. Ya, mungkin terjemahan yang paling baik, imanmu make you whole, make you fulfill. Kamu dipulihkan, jadi bukan cuma kesembuhan secara fisikal, tapi kamu dipulihkan menjadi utuh kembali, from a broken individual menjadi individual yang utuh, yang dipulihkan. Ya, nah sebelum kita bahas ya satu persatu, saya mau kasih penjelasan dulu. Firman ini bisa dikhotbahkan dengan bisa jadi tiga khotbah gitu, ya, tiga khotbah ya. Khotbah pertama, saya akan menekankan di khotbah yang kemungkinan pertama ini. Hari ini saya mau lihat tentang imannya Bartimeus, ya, karena imanmu menyelamatkan kamu, imanmu memulihkan kamu, ya, menyembuhkan, tapi lebih dari menyembuhkan, imanmu itu membuat kamu yang tadinya broken kemudian menjadi utuh, ya. Jadi betul-betul khotbah tentang situasi Bartimeus dan bagaimana dia dipulihkan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua pakai rohani, ya. Ini buta, ini bukan buta jasmani tapi buta rohani. Ya, itu make sense sekali, ya. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab kita kalau kita bicara soal orang buta disembuhkan, orang tuli disembuhkan, maka buta dan tulinya bukan sekedar jasmani, rohani, ya. Ada tuh orang yang suka khotbahnya begitu, ada, enggak salah loh, ya. Itu jadi gambaran itu bukan hanya supaya yang buta itu melihat, tapi supaya yang rohaninya buta juga rohaninya bisa melihat. Contohnya Billy Graham, ya. Saya tidak bilang Billy Graham selalu spiritualizing the text, tapi semalam saya dengerin khotbah Billy Graham dari ayat yang sama ini, ya. Jadi Billy Graham melihat bahwa ini tentang spiritual blindness, ya. Jadi kalau ada kesembuhan, maka kesembuhan yang lebih penting itu bukan physical, mata jasmani, tapi mata rohani supaya bisa ketemu Yesus. Lalu Billy Graham cerita begini, you see, orang ini bukan cuma buta, tapi miskin. Buktinya apa? Kan mengemis tadi kan ditulis kan, dia mengemis kan. Orang pengemis kan pasti miskin, ya. Lalu Billy Graham pakai ayat, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini kalau tidak punya Yesus? Artinya apa? The most important itu bukan mata ini melek, tapi mata ini melek. Itu yang paling penting. Ya, itu kemungkinan kedua. Itu juga khotbah yang bagus. Orang-orang yang hatinya berkobar-kobar untuk evangelism, untuk penginjilan, maka akan memakai ayat ini. Yang penting bukan mata jasmani, tapi mata rohani. Gitu. Kemungkinan ketiga, ya. Injil Markus itu terkenal sebagai Injil yang bukan terkenal. Majority percaya Injil Markus itu Injil yang paling mula-mula. Sebelum Matius ditulis, sebelum Lukas ditulis, ada Markus duluan. Gara-gara dia Injil mula-mula, ya, maka salah satu karakteristik dari Injil Markus itu belum diedit. Nah, Matius ngedit dong. Ini ada Injil nih. Terus dia mau bikin buku yang kedua based on the first book. Ya, dia edit. Edit itu apa? Diperhalus, ya, dibikin supaya enak dibaca,
supaya marketable, ya ada yang beli. Kalau ngapain nulis buku nggak ada yang beli kan? Apalagi Lukas itu editnya lebih bagus lagi daripada Matius gitu. Nah, Markus ini tidak diedit, akibatnya apa? Kasar, ya. Jadi Yesus dalam Injil Markus itu kasar. Kalau dia bilang blind, itu kadang-kadang dia mau ngomong soal murid-muridnya. Jadi murid-muridnya Yesus di dalam Injil Markus itu kalau mau dilukiskan, ini bukan melukiskan Yesus ya, melukiskan ke-12 murid ya. Dalam Injil Markus tuh murid Yesus tuh bodoh banget, buta banget, apalagi bebal banget. Nah itu murid Yesus dalam Injil Markus. Di dalam Injil Lukas dan Matius murid Yesus sedikit lebih bagus lah. Ya sudah diedit, dipoles gitu ya. Tapi dalam Injil Markus Yesusnya kasar banget gitu ya kepada murid-muridnya. Nah orang bisa khotbah bukan tentang spiritual blindness orang yang tidak percaya Yesus gitu ya. Tapi melalui Injil Markus orang juga bisa mengatakan bahwa ada orang-orang Kristen nih, murid-murid Yesus nih, tapi yang masih blind juga. Ya, jadi bisa 3 kemungkinan. Nah, saya tertarik untuk mengamati iman Bartimeus. Ya, tapi sekali lagi itu tadi pertama ya, ada kedua lagi ya sambil belajar. Si Ali udah tawa-ketawa aja nih ya. Ya, kedua. Perikop ini dan perikop yang minggu lalu itu ada hubungannya sedikit gitu. Again, ini berkaitan dengan yang ketiga. Minggu lalu masih ingat enggak? Yohanes sama Yakobus minta supaya dikasih duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Nah, itu di dalam Matius, ini editingnya Matius, itu yang minta bukan Yohanes sama Yakobus. Ya, maka itu Matius sudah mengedit, yang minta maminya Yakobus sama Yohanes yang minta Tuhan Yesus supaya dua anak ini bisa duduk di sebelah kirinya dan kanannya, sehingga di Matius Yohanes dan Yakobus tidak terlalu jelek. Yang jelek siapa? Maminya yang jelek gitu ya. Tapi di Markus yang jelek Yohanes sama Yakobus, dia minta duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Dikasih enggak? Ya enggak tahu, tapi enggak dikasih. Yesus bilang apa sih enggak? Tentang siapa yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak berhak memutuskannya. Masih ingat ya ayatnya ya? Tidak berhak untuk memutuskannya. Kan si Yakobus Yohanes datang kepada Yesus bilang, Tuhan kami mau minta sesuatu, penuhilah. Masih ingat ya? Terus Yesus tanya, apa yang kamu mau? Ya toh, duduk di sebelah kiri dan kanan. Kemudian Yesus bilang, singkat cerita, itu bukan hakku untuk memberikannya. Ya. Sama dengan Bartimeus. Son of David, katanya, anak Daud, Yesus, anak Daud, teriak-teriak terus ya. Kamu minta apa sih? Rabuni, aku pengen melihat lagi. Interesting ya, sama Yesus dikasih, lihat dia. Ya, bukan murid Yesus loh. Bukan part of the 12, bukan 12 murid Tuhan Yesus, pengemis, kaum marginal, orang miskin, minta sama Tuhan Yesus, dikasih. Murid Tuhan Yesus, muridnya 2 orang yang on the top, yang merasa saya layak nih duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus, minta sama Yesus, kagak dikasih. Kasihan banget ya. Nah itu Injil Markus ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus kelihatan bodoh sekali, kelihatan bebel sekali, seolah-olah orang buta aja tahu minta yang benar. Kamu muridku tidak tahu minta yang benar, mintanya yang salah gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ya, masuk ke dalam ayatnya. Saya bilang ini banyak sekali yang yang penting dari kisah ini. Yang pertama, nih saya senang nih orangnya sedikit, jadi kita belajar ya. Nggak pengen cepet-cepet pulang kan? Jangan ngantuk Bu, masih kuat ya. Ya, pertama, ini mujizat terakhir Tuhan Yesus. Loh ya, pikir-pikir Bartimeus biasa, nggak penting. Ini mujizat terakhirnya Tuhan Yesus. Mungkin ada satu mujizat lagi, tapi mungkin itu beda, yaitu setelah ini bukan di Injil Markus ya, di tempat lain Yesus itu cursing the fig tree. Apa itu fig tree itu apa? Buah apa? Apa? Ara. Nah,
Kalau itu mau dikonsider sebagai mujizat, mungkin itu yang terakhir. Tapi mujizat kepada manusia, kepada orang, this is the last one. This is the last one. Ya, jadi pasal 11 Yesus sudah masuk tuh naik keledai ya. Hosana, Hosana, udah tidak ada mujizat lagi sudah. Dan ini dia diadili, marah-marah di bait suci, disalib, ya mujizatnya dia bangkit. Tapi mujizat yang objeknya manusia nih, kesembuhan. This is the very last, yang terakhir. Ya, itu buat saya penting sekali. Kenapa ini mujizat terakhir? Ya, nomor satu tuh ya fakta-faktanya. Mujizat pertama apa? Ini terakhir. Yang pertama apa? Kuis Alkitab aja nih. Ya. Air jadi anggur, ya betul juga ya. Air menjadi anggur di Kana, desa kecil. Kana itu di mana? Kana ada di atas, di utara maksudnya ya, di utara. Israel itu ada utara dan selatan ya. Utaranya itu Samaria, area Samaria gitu ya. Bawahnya Yudea. Kira-kira begitu ya. Nah, Kana itu di atasnya Samaria. Samaria itu bukan kota, it's a region gitu ya. Nah, utara sedikit ada kecil tuh, desa kecil namanya Kana ya. Yeriko ada di selatan. Nah, saya udah bilang kalau Yerusalem itu Calgary, Yeriko itu bisa Edrei, bisa Okotok, pokoknya kota neighbor yang sebentar lagi udah nyampe ke Yerusalem gitu. Jadi Yesus melakukan mujizat yang pertama di utara tuh ya, di utara di Kana, yang terakhir di selatan. Jadi tidak ada yang tidak tercover oleh mujizat Tuhan Yesus. Dari utara sampai selatan seluruh Israel di-cover oleh mujizat Tuhan Yesus. Tidak cuman di Israel yang baik. Israel yang baik itu Israel yang selatan gitu ya. Dulu kan pecah tuh Israel tuh selatan sama utara tuh ya. Kalau masih ingat sejarah Israel tuh rajanya Abesalomo. Israel yang selatan yang baik dipimpin sama Rehabeam. Israel yang jahat yang utara dipimpin sama Yerobeam gitu. Terus musuhan terus sampai zaman Yesus, yang utara jadi Samaria, yang di bawah jadi Yudea atau Yehuda gitu. Tapi mujizat Tuhan Yesus terjadi bukan cuma di tanah Yudea saja, tapi juga di Samaria. Wah, saya bilang ini cerita ini menarik, ini tahu bahwa ini yang terakhir dan yang pertama itu di Kana. Wah, luar biasa ya, mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, ya baru pendahuluan tadi. Ya sekarang coba Bartimeus nomor 1. Dia buta. Buta enak nggak? Nggak enak ya. Kalau mau tahu rasanya buta, ya tapi jangan ini kotor ini. Coba maskernya ditutupkan ke mata, itu buta. Terus coba ya, yang di masker bukan mulutnya tapi matanya, pakai ambil kain gitu yang gelap ya. Kalau masker ini mungkin tetap bisa lihat kali ya. Mesti ambil kain yang gelap. Sayang kita ini dalam keadaan COVID. Kalau ini nggak ada COVID gitu, khotbahnya pakai praktek. Ya, saya bawain kain-kain hitam gitu, kita tutup, coba jalan-jalan di sanctuary ini. Rasanya seperti apa ya? Nggak enak orang buta. Ya apalagi kalau butanya, saya bayangkan orang-orang kayak Stevie Wonder gitu yang nyoba berkali-kali tidak bisa sembuh. Ya sudah, apa boleh buat, tidak enak sekali gitu ya. Orang buta itu tidak enak sekali. Nomor 1, buta. Tidak ada orang pengen buta. Ya, saya pernah mikir, tapi saya tidak mengharapkan. Kalau saya harus cacat gitu, kalau sampai harus cacat gitu ya, maka mungkin yang pilihan terakhir saya adalah buta. Mungkin pilihan saya terakhir ya, tapi saya tidak mau milih apa-apa. Tapi mungkin kalau suruh milih yang terakhir mungkin buta ya. Nomor 2, miskin. Tadi kita sudah bilang miskin. Enak nggak jadi miskin? Nggak enak lah. Mana ada yang mau jadi miskin? Nggak ada yang mau jadi miskin, betul nggak? Ya, pengemis nggak ada yang mau jadi miskin ya. Jadi buta, miskin. Apakah buta sama miskinnya ada hubungannya? Ya bisa jadi. Buta kan susah kerja. Pasti susah kerja ya. Bisa jadi kaya seperti Stevie Wonder. Seperti Ray Charles gitu ya, jadi ingat ya, zaman kan Raymond ini kasih nama Ray gara-gara Ray Charles nih, jadi main piano enggak ya. Jadi kalau bisa jadi artis yang terkenal ya boleh ya, tapi siapa yang mau kaya dari buta? Juga nggak mau ya. Kalau boleh milih ya mendingan miskin tapi melek daripada kaya buta. Ini sudah buta, miskin lagi ya.
Yang ketiga apa kalau buta sama miskin? Hopeless lah hidupnya helpless dan hopeless saya bilang. Ya, enggak ada masa depan. Siapa yang mau nikah sama dia misalnya? Ya, buta, miskin lagi. Hampir enggak ada yang mau gitu ya. Punya masa depan enggak? Adalah masa depan apa untuk orang buta miskin? Dia cuma ngemis saja. Even ngemis kalau ada orang yang ngasih dia $1.000, dia juga enggak bisa lihat uangnya. Dicuri orang juga dia pasrah saja, helpless, hopeless. Itu situasi yang dihadapi oleh Bartimeus. Ya, jadi tadi Raymond waktu memimpin pujian dia ngomong di antara lagu, mungkin hari ini ada di antara kita yang punya masalah, yang bergumul ini, bergumul itu dan segala macam. Bartimeus ini helpless dan hopeless dan buta dan miskin, gitu ya. Jadi kita bisa identify ourselves, kita yang ada masalah ya. Masalahnya besar atau kecil, apapun juga, Bartimeus itu bisa kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan Bartimeus. Berikutnya, orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dengan mujizat, ya, itu biasanya tidak ada namanya loh. Biasanya tidak ada namanya. Ini ada namanya nih. Nah, saya tadi mau ngasih tahu kan, kalau sudah punya Alkitab bahasa Indonesia, di situ ada paralelnya itu. Nah, di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu ada 4 kisah orang buta melek disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ya, apakah ini satu kisah atau satu orang yang sama tapi versinya beda-beda atau enggak tahu. Ya, Injil Matius ada 2 orang buta. Di Injil Matius sendiri ada 2 orang buta. Ya, waktu saya kan biasa sebelum khotbah cerita dulu sama Elliot sama Kiefer gitu. Sebelum tidur, Dedi mau khotbah soal Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, Elliot langsung, wah, I remember. Itu orang buta yang itu ya dikasih tanah, diludahin sama Yesus ya? No. Bilang, loh, kok ada? Ya ada ya. Nah, Injil Matius itu ada 2 orang buta sembuhkan Tuhan Yesus, pasal 9 dan pasal 20. Kayaknya kalau itu sama dengan Bartimeus yang pasal 20, bukan yang pasal 9. Injil Lukas punya 1, di pasal 18. Tapi Lukas itu dia betul-betul editing sekali. Jadi di dalam Injil Lukas, itu orang butanya yang disembuhkan itu mungkin Bartimeus, itu ditulis di situ untuk mengantarkan kisah Sakeus. Ya, jadi sebagai pengantar, enggak usah bingung soal itu ya. Dan kemudian Markus yang sekarang ini. Tapi kenapa kita tidak bisa make sure bahwa yang di Lukas dan yang di Matius itu Bartimeus? Karena di sana tidak ada namanya. Cuman Markus saja yang ngasih nama Bartimeus, gitu ya. Jadi mujizat terakhir dikasih nama lagi, orangnya itu Bartimeus. Nah, sesudah kalau ada nama orang disebut, maka kemungkinannya ya namanya penting, gitu kan. Kalau namanya nggak penting ya nggak disebut nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau namanya penting, ya mungkin disebut. At least bapaknya penting. Timeus ini penting ini kalau bukan bukan dianya penting, maka bapaknya penting. Mungkin bapaknya penting. Sampai ditulis bukan cuma Ali, tapi Ali anaknya siapa, gitu. Jadi bapaknya mungkin somehow penting, gitu ya. Bartimeus ini penting ya, saudara. Ini kalau saya khotbah hal ini, wah luar biasa yang Raymond bilang, kalau kita ada masalah relationship, kalau ada apa gitu ya, it's individual. Setiap individual kita ini ya, kita jemaat House Voice dan gereja kita yang mendengarkan khotbah kita ini orang yang penting di hadapan Tuhan. Ya, saya masih ingat waktu kita doa malam terakhir tanggal 31. Esther kasih ayat apa itu dari Yesaya ya. Aku memanggil namamu. Waduh ya. Jadi Tuhan memanggil nama kita. Tasya, Rebecca, Raymond, Felicia, Au, Ali, saya, Bu Kitty, Pak Rudi. Saya urutin dari yang muda sampai yang tua loh. Kayaknya enggak deh. Raymond sama Felicia tua mana? Ketuker tadi. Anyway, ya,
Bartimeus ya, kita itu penting gitu di hadapan Tuhan ya. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Nah, itu sekedar menjelaskan dulu situasi Bartimeus ya, yang buta ya, very uncomfortable, yang miskin, double uncomfortable, dan kemudian juga helpless dan hopeless, tidak punya masa depan apa-apa. Tapi imannya itu mengubah hidupnya. Nah, maka itu inti khotbah hari ini adalah iman seperti apa gitu ya, yang dimiliki oleh Bartimeus. Nah, iman yang seperti apanya itu, saya bilang hari ini saya excited untuk khotbah, bukan cuma 3 poin, tapi ada 7 poin. Ya, tapi ini ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya ingat Ali Bible Study Yakobus. Di Yakobus dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan mati, right? Jadi apa yang kita pelajari, 7 hal yang kita pelajari sekarang ini adalah apa yang diperbuat oleh Bartimeus. Sehingga imannya itu tidak mati gitu. Sehingga imannya itu kalau Alkitab LAI berkuasa menyelamatkan dia. Kalau Alkitab yang tadi saya sebut versi yang dalam bahasa Inggris itu memulihkan dia, make you tadinya broken dan kemudian whole, fulfill, punya harapan, punya masa depan. Bukan cuman matanya melek, tapi bisa bekerja, bisa bangun keluarga, bisa punya anak nantinya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nih imannya yang nomor 1. Ya, nomor 1, Bartimeus itu mujizat terakhir. Ya, tapi dia tahu siapa Yesus meskipun dia buta. Bagaimana dia tahu tentang Yesus? Ya nggak ada yang tahu. Ya, mungkin Yesus orang yang terkenal, mungkin sudah banyak orang yang sakit sembuh. Ya, ada yang nggak bisa lompat ke kolam, masih ingat itu kolam Bethesda, disembuhkan Tuhan. Dia bilang setiap kali mau lompat telat keduluan orang lain. Ada yang tuli sembuh, ada yang buta sembuh, ada yang mati bangkit. Ya rumor gitu, rumornya adalah Yesus. Yesus itu siapa? Kata Bartimeus, aku tidak bisa lihat. Yesus itu orang Nazaret gitu. Dia orang Nazaret, dikenalnya sebagai orang Nazaret. Dia pintar bikin mujizat gitu ya. Nah, Bartimeus itu punya pengharapan. Ya, punya dream, punya impian. Meskipun dia buta, dia bisa mimpi. Ini menarik loh ya. Orang buta bisa mimpi. Jangan lupa ya, mimpi beneran, tidur mimpi bisa meskipun dia buta. Barangkali saya bayangkan that's the only beauty yang dia bisa lihat ketika dia itu mimpi. Jadi Bartimeus itu punya mimpi untuk ketemu Yesus, sehingga ketika Yesus itu lewat di Yeriko, tempat dia mangkal mengemis itu, ketika Yesus lewat gitu ya, terus dia kira-kira nih, kalau saya visualize, dia tanya siapa itu, kok ada keramaian itu, siapa itu? Lalu orang bilang itu Yesus orang Nazaret. Dan Bartimeus punya memori yang luar biasa, sehingga dia memanggil Yesus, meskipun dia panggilnya adalah Yesus Son of David, gitu ya. Jadi dia manggil. Kalau dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus, ya, kalau dia tidak tahu apa-apa, kemudian itu rame-rame apa ya? Oh, Yesus orang Nazaret lewat. There is no point for him to call Jesus. Buat apa dia manggil Yesus? Misalnya, Yesus itu adalah petinju terkenal, kayak Muhammad Ali ya. Muhammad Ali kalau almarhum ya, sudah meninggal ya. Kalau dia lewat di kota Calvary, wah pasti semua orang akan datang. Kalau Yesus itu seperti Michael Jackson penyanyi lewat di Calvary, semua pasti ngerubutin gitu ya. Tapi has nothing to do with my blindness. Karena petinju sama penyanyi tidak bisa menyembuhkan aku. Tapi kalau dia dokter yang hebat atau pendeta pembuat mujizat lewat, nah mungkin Bartimeus akan panggil dia. Misalnya siapa pendeta siapa, panggil, dokter siapa, dipanggil gitu ya. Tapi Bartimeus tahu siapa Yesus. Jadi dia dengar-dengaran dia. Dia orang buta tapi dia tahu Yesus, sehingga dia mengatakan, Tuhan, Son of David. Gitu ya, panggil dia, ribut gitu ya.
orang-orang ribut, dia lebih ribut lagi. Sampai saya tadi bilang Yesus irritated dan dia stop. Dan dia mengatakan panggil dia kemari. Ya, jadi yang pertama tuh ya, imannya Bartimeus tuh iman yang berharap kepada Tuhan Yesus. Harapannya enggak pernah hilang. Impiannya enggak pernah hilang gitu ya. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan Yesus. The good news is this. The good news is this. Ya, not the good news. Good newsnya dia sembuh. Tapi even the better news, ya. Ini the last miracle of Jesus. The last miracle of Jesus. Ya. Jadi kalau saya mau bikin pengharapannya Bartimeus itu lebih hebat lagi, saya ingin mengatakan bahwa dia berharap sampai the last point, the last second. Dia masih terus berharap sampai Yesus mau disalib. Meskipun dia buta, meskipun mungkin dia tidak tahu kapan Yesus akan disalib, tapi at the end pengharapannya itu menghasilkan buah. Ya, ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu pertama, pengharapan. Jadi iman dia itu iman yang berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, taunya dari mana? Dari teriakannya ya. Dari cari tahu siapa Yesus, shouting, Son of David, Son of David. Yang kedua, sekarang kita lihat Son of David, ya. Dalam Injil Matius, Son of David itu muncul 7 atau 8 kali. Injil Matius senang banget sama Son of David, ya. Tapi dalam Injil Markus kali-kalinya muncul, ada 2 kali sih, ya. Sebenarnya 3 kali Son of David, tapi 2 kali diucapkan oleh Bartimeus. Kan teriaknya 2 kali, Son of David. Semua quiet, be quiet, diam loh. Dia teriak lagi, Son of David. Ya, ada 2 kali kan. Jadi 2 kali muncul dari mulutnya Bartimeus. Yang ketiga muncul dari mulutnya Tuhan Yesus. Markus 12 ayat 35. Baca sendiri, ya. Tapi ada orang lain mengatakan kepada Yesus, Son of David. Ya, di Injil Markus cuma ini aja sekali ini. Jadi orang bilang ini di otentik. Saya baca, saya lupa baca di mana gitu ya. Katanya. Tunggu dulu sebelum katanya nih ya. Son of David, apa artinya Son of David ya? Son of David itu, nah di dalam Markus 12 ayat 35 yang ngomong Yesus nih, yang ngomong Yesus. Son of David itu refer to Messiah. Yang diurapi, yang dijanjikan. Jadi Bartimeus itu memanggil Yesus itu sebagai the Messiah. Yang orang Yahudi itu menolak. Orang Yahudi menolak bahwa dia itu Messiah. Son of David selain Messiah itu mengatakan bahwa Yesus itu royal, from the royal family. David, the king of Israel. Jadi dia ini keturunan dari Daud. Raja, ya, raja. Kalau mau dirohanikan ya, raja atas hidupku. Jadi kalau dia manggil Yesus sebagai the son of David, maka Bartimeus itu orang yang siap untuk menjadikan Yesus sebagai raja, Mesias, sebagai Mesias, gitu ya. Nah, saudara, tadi saya bilang ada satu artikel yang saya baca mengatakan bahwa dalam seluruh Injil, gitu ya, orang pertama yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, siapa itu? Masih ingat? Petrus lah itu. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, orang yang nomor 2 and the only person itu Bartimeus. Wah, luar biasa. Maka itu nih orang penting banget nih. Penting. Setelah Petrus cuma dia yang ngomong Son of David, gitu ya. Tentu menurut Injil Markus, ya. Itu iman yang kedua, ya. Iman yang kedua adalah yang membuat iman itu bisa menyelamatkan, karena imannya Bartimeus itu mengakui Yesus sebagai Mesias. Jadi dia tahu bahwa Yesus itu bukan cuma guru, bukan cuma ahli mujizat, bukan cuma anaknya Yusuf, tapi dia anaknya Daud. Dia ini royal, dia ini Mesias yang menyelamatkan, yang diutus, yang dikirim, yang diurapi. Juru selamat adalah si Yesus itu. Itu yang kepercayaannya Bartimeus.
Dan tentu bukan cuma itu, karena dia ingin mengatakan bahwa engkau adalah rajaku, raja atas hidupku. Karena dia adalah keturunan Daud. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, di lagunya Raymond ya. Have mercy on me. Nah, ini saya agak sedikit bias nih, tapi well that's good ya. Have mercy on me. Jadi yang diminta sama Bartimeus itu apa? Mercy. Ya, jadi dia nak minta justice. Ya, misalnya, Tuhan kamu kok enggak adil? Kalau katakanlah Bartimeus ini punya sibling, ya. Kenapa siblingku melek? Kok aku buta? Minta justice. Nah, gitu ya. Enggak, dia enggak minta justice, dia minta mercy. Ya. Justice itu you deserve. Jadi kalau Bartimeus ngomong give me justice, dia mau ngomong I deserve to see. Kenapa kok siblingku lihat? Kenapa kok my neighbor lihat aku enggak lihat? Kenapa kok ya ini kalau soal buta. Kenapa kok aku tuli dia enggak tuli? Kenapa kok aku miskin dan dia kaya? Kenapa kok dia sukses aku enggak sukses? Ya. Kalau aku minta justice, itu kita mengatakan I deserve. I deserve untuk kaya seperti dia. I deserve untuk sukses seperti dia. Aku deserve untuk punya rumah sebagus rumahnya dia. Itu kalau kita minta justice. Tapi dia enggak. Aku enggak deserve. Aku perlu your mercy. Itu Bartimeus ya. Dia tahu dia enggak deserve tapi dia perlu the mercy of God supaya dia bisa melihat ya. What a humble faith. Saya bilang ini a humble faith ya. Jadi faith-nya bukan cuma faith yang berharap, faith-nya bukan cuma faith yang ingin menempatkan Yesus sebagai raja, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tapi imannya, faith-nya adalah yang mengharapkan mercy. Dia tahu aku tidak deserve untuk bisa melihat, ini bukan salahmu Tuhan, aku tidak deserve, tapi aku perlu mercy dari kamu. Supaya engkau melakukan sesuatu, supaya aku bisa melek. Gitu ya. Nah, itu yang berapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat, ketujuh kan? Masih 4 lagi. Yang keempat ya. Iman dari Bartimeus ini adalah iman yang persisten. Saya bisa pakai bahasa persisten, bisa pakai bahasa konsisten, apa saja ya. Pantang menyerah, kira-kira begitu. Nggak pernah menyerah ya. Orang-orang bilang quiet, tambahan double dia, son of David, mungkin lebih keras lagi gitu ya. Itu iman yang persisten ya. Saya bukan ingin mengatakan bahwa kita ini harus melawan kehendak Tuhan gitu ya, memaksakan kehendak kita, bukan seperti itu. Tapi saya bilang selama kita masih bisa bernafas, masih diberitahu bahwa kita masih bisa berharap, masih bisa punya iman, ya kita beriman gitu ya, kita persisten bahwa Tuhan itu bisa menolong, Tuhan itu sanggup menolong. Apakah Tuhan akan menolong atau enggak? Ya no one knows, enggak ada yang tahu. Ya, meskipun pendeta besar yang jemaatnya ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, atau pendeta seperti saya yang jemaatnya cuma 20-an, ini enggak ada 20 nih ya, ya, atau bukan pendeta. Ya enggak ada yang tahu apa yang akan menjadi keputusan Tuhan. Semua enggak ada yang tahu kok, ya. Jadi apakah orang Kristen yang baru bertobat kemarin atau orang Kristen yang sudah bertobat puluhan tahun juga enggak akan ada yang tahu apa keputusan Tuhan yang akan terjadi besok. Enggak ada yang tahu. Tapi kita dipanggil untuk beriman bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Itu tadi lagunya bagus sekali. Tuhan sanggup menolong, ada harapan dan segala macam. Itu iman yang persisten, iman yang konsisten, iman yang terus. Jangan pernah putus asa. Meskipun ya katakanlah kita punya iman, kita buka toko, kita punya iman omsetnya nanti setelah 5 tahun omsetnya 10.000. Hari ini omsetnya masih 2.000. Besok 3.000. Wah. Ini bangkit semangatnya ya, dari 2.000 naik 3.000. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Besoknya lagi 4.000, waduh, tapi hari berikutnya turun 2.000. Terus waduh, kayaknya nggak bisa nih. Ya, kan 10 tahun targetnya ya, tunggu ya, mesti beriman terus gitu ya. Katanya bola itu ya, bola itu bisa naik kalau dia sudah ngantem
landasan ground ini, tanah. Jadi supaya dia bisa naik, katanya energi yang paling hebat supaya dia bisa naik itu ketika dipukul. Semakin keras groundnya semakin dia tinggi. Itu kalau main tenis tuh ya, suka tenis nggak? Lagi heboh nih sekarang nih. Tadi saya ngobrol sama Bu Giti itu soal Novak Djokovic tuh. Ya, dideportasi hari ini dari Australia karena enggak divaksin ya, anyway. Ya, kalau lapangannya keras kayak di US Open gitu, bolanya membalnya tinggi banget gitu. Tapi kalau lapangannya kayak di Wimbledon rumput, wah tricky, atau tanah liat di Prancis gitu, nggak bisa sekencang gitu ya. Jadi kalau jatuhnya semakin sakit, bangkitnya semakin luar biasa. Tapi siapa yang mau sakit jatuhnya? Nggak ada kan? Maunya kan jatuh di kasur. Kalau jatuh di kasur ya sedikit aja naiknya gitu. Jatuhnya di ini mau naiknya tinggi sekali gitu ya. Nah, saudara, perlu persistensi. Meskipun dimanapun level kita harus jatuh, harus bangkrut, kalau masih ada harapan terus beriman untuk maju gitu ya. Kecuali kalau kita memilih untuk melakukan sesuatu yang salah atau berdosa. Yang kelima, ini menarik juga ya. Dia menanggalkan jubahnya. Loh, kemarin kita ngomong soal jubah kan, ya, orang kaya, Lukas 16. Jubah itu status sosial, gitu ya. Nah, status sosialnya Bartimeus apa? Orang miskin kok. Gitu. Jadi kalau dia meninggalkan jubahnya, mungkin jubahnya itu robek-robek gitu ya, ditinggalkan, mungkin he will looks better. Dia mungkin akan kelihatan lebih bagus dengan pakaian yang di dalamnya gitu. Nah, kalau orang kaya yang dalam Lukas 16, kalau dia dicopot jubahnya, dia kelihatan lebih buruk. Tapi kalau Bartimeus mungkin kelihatan lebih bagus gitu ya. Tapi saya pikir ayat ini tidak bicara soal status sosial. Ayat ini bicara soal bagaimana Bartimeus itu ingin segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan segala hal yang membebani dia, yang membuat langkahnya itu berat untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, dia buka. Dia pengen secepat-cepatnya. Dia tidak mau miss the opportunity. Ya, nanti kalau bentar lagi Yesusnya lewat, tidak sabar nungguin dia bagaimana. Dia tidak mau miss the opportunity. Dia tanggalkan jubahnya supaya enteng badannya dan kemudian lari kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya tidak tahu, dia buta. Ya, tidak tahu, tapi dia tinggalkan semuanya. Itu imannya Bartimeus tuh. Ya, kalau kita mau lari cepat, ya jangan pakai pakaian yang tebel-tebel ya. Kalau ada orang punya kemampuan yang sama, yang satu bawa beban yang lebih banyak, yang selalu tidak bawa beban apa-apa, maka secara teori yang tidak punya beban apa-apa akan sampai finish dengan lebih cepat ya, akan lebih sukses jadi juara gitu ya. Nah, kita juga begitu dalam beriman kepada Tuhan Yesus, kita perlu meninggalkan beban-beban yang mungkin menghalangi iman kita untuk bisa bertumbuh. Ya, tidak tahu beban itu apa. Bisa dosa, bisa kebiasaan buruk, bisa kekhawatiran, bisa masa lalu. Saya pernah khotbah soal itu, tidak usah diulang lagi. Bisa trauma masa lalu, segala beban gitu ya, mesti ditinggalkan. Ya, seperti Bartimeus. Ya. Yang keenam, imannya Bartimeus, fokus. Kamu mau apa? Satu kata aja, Rabuni. Ya cukup, Rabuni itu artinya aku mau melihat kembali, gitu ya. Fokusnya jelas, gitu. Jadi Bartimeus nih di atas angin ini, ya. Kamu mau apa? Ya ditanya Yesus, gitu. Kamu mau apa? Wah, di atas angin. Dia bilang, mau rumah gedung, dikasih juga mungkin sama Tuhan Yesus, gitu. Mau apa? Dikasih juga sama Tuhan Yesus. Tapi dia imannya fokus. Dia teriak-teriak Son of David, bukan supaya punya rumah gedung, bukan supaya punya mobil Ferrari, tapi supaya apa? Supaya Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ya, jadi saudara, apa yang kita perjuangkan, kita perlu fokus di situ. Apa yang kita doakan, kita perlu fokus di situ. Ya, kita semua sama-sama belajar. Ya, kadang-kadang orang Kristen hari ini berdoa untuk apa, doanya belum dijawab, besok udah doa untuk yang lainnya. Gitu. Belum dijawab doa yang hari Selasa, hari Rabu udah doa yang lainnya lagi. Ya, jadi doanya kadang basa-basi. We don't really need it, gitu. Cuman basa-basi ngomong sama Tuhan, gitu ya. Tapi Bartimeus
tiap hari mengimpikan, pengen bisa lihat. Karena apa? Karena dia buta. Ya, kalau kita mendoakan orang yang sakit pengen sembuh, kita doakan. Besok mungkin lupa. Lusa ketemu lagi, oh iya aku doain. Apa? Kenapa kita lupa? Yang sakit bukan kita, yang sakit dia. Dia tidak pernah lupa, dia minta terus supaya dia sembuh. Karena dia sakit dan dia tahu sakitnya itu tidak enak. Gitu ya. Nah, Bartimeus buta, tiap hari dia pengen bisa melihat. Yang terakhir, setelah dia melek, dia ngapain? Dia ikut Yesus. Ya, jadi imannya mengikut Yesus. Bukan cuma percaya, tapi ikut Yesus. Saya pernah kasih ilustrasi yang bagus ya. Ini ilustrasi ini adalah ilustrasi mengenai pertobatan ya. Kita percaya enggak Air Canada bisa membawa kita dari Calgary ke Vancouver? Percaya, right? Siapa yang nggak percaya zaman gini? Pesawat bukan barang yang aneh gitu ya. Kalau itu mungkin permulaan abad lalu, ketika orang masih coba-coba terbang gitu ya. Siapa itu Wright bersaudara bikin pesawat jatuh, mati dan segala macam. Mungkin kita bisa nggak ya? Jangan-jangan tengah jalan jatuh lagi pesawatnya ya. Tapi zaman gini meskipun masih ada kecelakaan pesawat, orang percaya. Bukan cuma bawa ke Vancouver, dari Calgary bawa ke Jepang juga bisa ya. Mau terbang kemana juga bisa. Sekarang percaya enggak bisa ke bulan? Saya rasa percaya. Kita percaya pesawat bisa ke bulan. Saya pesawat antariksa gitu ya. Percaya orang. Ya, percaya. Tapi saudara, kalau kita enggak naik ke pesawat itu, kita enggak akan kemana-mana. Kita enggak akan sampai ke Vancouver, enggak akan sampai ke Jepang, enggak akan sampai ke bulan. Kita cuman, percaya. Itu pesawat itu bisa ke bulan. Percaya dia bisa ke Vancouver, tapi kita enggak akan sampai kemana-mana. Ya. Ikut Yesus juga gitu. Kalau kita cuma percaya Yesus, semua yang di Alkitab itu percaya aja. Kita juga tidak akan kemana-mana. Kita mesti ngikut Yesus. Artinya apa? Apa yang dia kerjain ya kita mesti kerjain. Kira-kira begitu. Meneladani Tuhan Yesus. Tentu kita tidak bisa disalib. Ya mana bisa kita disalib Tuhan Yesus ya. Cuman Yesus yang bisa seperti itu dan one is enough and it's done for everybody is done. Yesus sudah cukup gitu. Tapi minggu lalu kita bicara soal kita dipanggil untuk menderita, ya, untuk memberitakan Injil, jadi saksi, ikut karakternya Tuhan Yesus. Bartimeus, dia sembuh, dia tidak lupa, dia ikut Tuhan Yesus. Ya, itu iman. Yang ketujuh, ya, ini penutup nih, yang udah mau tutup ya. Yang pertama. Penutupnya 3. Yang pertama ya, simple. Jangan pernah berhenti berharap. Ya, saya terkesan sekali dengan kisah ini karena apa? Ini mujizat yang terakhir. Ya, Bartimeus tidak tahu kapan dia dengar soal Tuhan Yesus, tapi yakin dia pernah dengar itu, sehingga ketika dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, dia udah siap. Yang dipanggil bukan Jesus of Nazareth, yang dipanggil adalah Son of David. Jadi selama dia belum ketemu Yesus, dia udah mupuk terus imannya. Oh, ini the Messiah ini, ya. Padahal matanya buta, ya. Padahal matanya buta. Orang Farisi yang matanya melek tidak bisa lihat bahwa itu adalah Messiah, tapi Bartimeus bisa. Dia berharap. Jangan pernah berhenti berharap, gitu ya. Karena Bartimeus adalah orang yang mendapatkan kesempatan disembuhkan sebagai yang terakhir. Yang terakhir, ya. Saya tidak bilang bahwa mujizat Tuhan akan terakhir, bukan, tapi apa yang kita bisa belajar, apa yang kita bisa message yang bisa membuat kita encourage. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti beriman. Meskipun tadi kalau buka toko revenue-nya naik turun gitu, berharap terus, beriman terus. Tentu pakai hikmat dan segala macam, tapi yang namanya beriman yang diajarkan oleh Bartimeus, terus berharap. Pengharapan itu selalu ada. Ya, saya ceritakan, saya ada di grup konseling itu dengan lembaga konseling keluarga kreatif. Sekarang motonya adalah harapan itu selalu ada. Nah, saya pikir betul itu, harapan selalu ada. Ya, terjadi atau enggak? Tidak tahu saya, ya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Even the Pope, tidak ada yang tahu. Tapi harapan itu selalu ada.
Tinggal kita pilih, kita mau berharap atau mau sinking. Itu aja. Dan keputusan kita untuk berharap itu mengubah hidup kita. Fortunately. Terjadi atau enggak? Tidak ada yang tahu. Saya bilang, even the Pope tidak ada yang tahu. Terjadi atau enggak harapan kita. Tapi kalau kita berharap, attitude kita berubah, hidup kita berubah. Daripada kalau kita milih untuk sinking, tenggelam. Itu Bartimeus. Ya. Yang kedua, menguatkan bahwa Yesus itu God of miracles, right? Dari utara sampai selatan. Nah, dia hidupnya cuma situ aja kok. Ya kan, Yesus tidak pernah ke Roma, tidak pernah ke Efesus. Yesus cuma di situ aja. Tapi dari Kana sampai ke Jericho sampai ke Yerusalem, miracles. Ya kan? Di Calgary bakal ada miracles nggak? Ada Calgary. Seluruh dunia kalau gitu ya. Ya, Yesus tidak pernah hidup di Calgary, tapi sekarang setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dari mana-mana gitu ya, Tuhan di mana-mana. Jadi Yesus God of miracles. Dia yang kita percaya itu Son of David, the Messiah itu adalah God of miracles. Ya, kita bisa bilang, oh itu ceritanya orang lain tuh. Kalau untuk saya sih nggak perlu miracles deh, nggak akan ada miracles buat saya. Well, if you decide to think like that, itu akan mempengaruhi hidup kita juga. Ya sudah, gitu ya. Ya toh? Ya, jadi lebih baik mana? Kalau buat saya lebih baik untuk percaya dan mengamini bahwa Yesus itu adalah God of miracles. Yang terakhir, ya, yang terakhir. The essence of faith. Inti daripada iman, ya, inti daripada iman. Banyak orang berpikir, sembuhkan aku dulu, maka aku akan percaya kepadamu. Kepada Tuhan maksudnya, gitu ya. Kita datang pendeta, ya, datang kepada orang sakit. Orang sakitnya bilang, "Nek kalau kamu sembuhkan aku, kalau kamu berdoa, Tuhan sembuhkan aku percaya sama dia." Gitu, ya. Bisa terjadi nggak? Bisa saja, ya, bisa saja. Tapi Bartimeus beda kesaksiannya. Bartimeus tidak seperti itu. Even sebelum ketemu Yesus dia percaya dulu. Dan imannya ini yang menyembuhkan dia. Beda ya. Jadi imannya kepada Yesus sebelum dia sembuh itu yang mengubah hidupnya. Bukan karena dia diubah sama Tuhan Yesus kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kebalik. Ya. Tapi saya tidak bilang yang kedua ini tidak mungkin. Ya mungkin aja. Mungkin ada satu insiden orang sakit gitu ya. Yang sakit bilang, mungkin yang sakit tidak Kristen, kalau kamu doakan aku sembuh, aku akan percaya Yesus. Bisa aja terjadi. Terus kalau kemudian dia tidak mengingkari janjinya, sakit lagi ya bisa aja gitu ya. Tapi Bartimeus imannya beda kualitasnya, it's a higher class. Dia beriman dulu, tidak tahu sembuh atau enggak. Tapi at the end Tuhan menyembuhkan. That's the essence of faith. Terjadi atau enggak terjadi, I will still have my faith in Christ Jesus, in the Messiah, in the Son of David, the King of my life. Amin. Mau khotbah lagi? Belum ngantuk kan? Senap ya. Ayo kita bangkit berdiri, yuk kita akhiri ibadah kita. Senang saya nih hari ini Bless the Family ya. Ada pokok doa Bapak Ibu Saudara? Anything? No? Let's pray. Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami, none of us, tidak satu pun dari kami yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Apakah apa yang akan kami harapkan terpenuhi? Apakah yang kami impikan akan terjadi? None of us, siapapun kami tidak ada yang akan tahu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Tapi kami mau belajar seperti Bartimeus untuk beriman teguh dan berharap kepadamu, Son of David, the Messiah.
persistently, consistently. Tolong Tuhan supaya bisa punya iman seperti itu. Karena kami tahu Tuhan pengharapan karena iman yang seperti itu menghasilkan kualitas hidup yang luar biasa. Tolong Tuhan Yesus, tolong seperti yang dikatakan Raymond tadi Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, untuk hamba sendiri juga, untuk semua family yang ada di tempat ini, yang tidak bisa hadir Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan seperti Bartimeus, sudah buta, miskin, helpless, hopeless, tidak tahu masalahnya apa. Tuhan adalah jawaban. Kami percaya, kami beriman, kami berharap Tuhan adalah jawaban. Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga ingin berteriak seperti Bartimeus. Kami ingin punya iman seperti Bartimeus. Bukan iman yang ngotot duduk di sebelah kiri atau di sebelah kananmu. Tapi iman yang berteriak, have mercy on me, have mercy on us. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin.